Materi yang pertama yaitu tentang fungsi dari perencanaan laba dan penganggaran. Perencanaan laba adalah pengembangan dari rencana operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan. Laba sangat penting dalam perencanaan karena rencana yang diharapkan adalah laba yang memuaskan. Anggaran merupakan rencana laba jangka pendek yang komprehensif membuat tujuan dan target manajemen dilaksanakan. Anggaran adalah alat manajerial yang memastikan pencapaian target organisasi dan memberikan pedoman yang terperinci untuk operasi harian. Adapun fungsi anggaran yang pertama, anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan sebagai hasil negosiasi. Yang kedua, anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak yang mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya organisasi. Yang ketiga, anggaran bertindak sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan beragam departemen atau divisi organisasi antara satu dengan yang lainnya dan manajemen puncak. Yang keempat, yaitu anggaran berfungsi sebagai standar terhadap hasil operasi aktual yang dapat dibandingkan. Dan yang kelima, anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk menemukan bidang yang menjadi kekuatan atau kelemahan perusahaan. Dan yang terakhir, anggaran mencoba untuk memotivasi manajemen karyawan untuk terus bertindak dengan cara konsisten dengan operasi yang efektif dan efisien. Untuk materi selanjutnya tentang pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Ada 3 tahapan utama dalam penyusunan anggaran, yaitu yang pertama, tahap penetapan tujuan. Dalam tahap ini, aktivitas perencanaan dimulai dengan menerjemahkan tujuan organisasi yang luas ke dalam tujuan aktivitas yang khusus. Untuk menyusun rencana yang realistis dan menciptakan anggaran yang praktis, interaksi, dan ekstensif diperlukan antara manajemen lini dan manajemen staf organisasi. Controller dan direktur perencanaan memainkan peranan kunci dalam proses manusia dari penyusunan anggaran ini, dan sebagai karyawan staf bertanggung jawab untuk menginisiasi dan melakukan administrasi atas proses penyusunan anggaran untuk membantu karyawan yang lain jika diperlukan dalam melaksanakan berbagai tugas perencanaan. Yang kedua yaitu tahap implementasi. Tahap implementasi rencana formal tersebut digunakan untuk mengomunikasikan tujuan dan strategi organisasi serta untuk memotivasi orang secara positif dalam organisasi. Dan yang ketiga yaitu tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Anggaran menjadi tolak ukur terhadap kinerja aktual dibandingkan dengan fungsi sebagai dasar untuk melakukan manajemen berdasarkan pengecualian. Sebaliknya, dijelaskan bahwa manajemen berdasarkan pengecualian tidak menganggap bahwa hanya varians yang tidak menguntungkan saja yang perlu diinvestigasikan, melainkan manajemen sebaliknya memperhatikan varians yang tidak menguntungkan terlebih dahulu. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang konsekuensi disfungsional proses penyusunan anggaran. Ada 4 kategori dalam materi ini. Yang pertama yaitu rasa tidak percaya. Anggaran terdiri atas seperangkat tujuan-tujuan tertentu. Walaupun anggaran tersebut dapat disesuaikan untuk kejadian yang tidak diantisipasi, anggaran juga dapat menampilkan kesan infleksibilitas. Anggaran merupakan sumber tekanan yang dapat menimbulkan rasa tidak percaya, rasa permusuhan, dan mengarah pada kinerja yang menurun. Riset telah menemukan sejumlah besar rasa tidak percaya terhadap seluruh proses anggaran pada tingkat penyediaan. Yang kedua yaitu resistensi. Literatur dalam bidang ilmu sosial, manajemen perilaku organisasi telah menggambarkan fenomena dari resistensi karyawan untuk berubah. Banyak orang menjadi terbiasa dengan cara-cara tertentu untuk melakukan segala sesuatu dan dengan cara-cara tertentu untuk memandang kejadian serta tidak tertarik untuk berubah. Suatu tantangan bagi manajemen untuk mengatasi resistensi untuk berubah ini dan untuk berhasil memperkenalkan inovasi yang meningkat kinerja dalam organisasi. Yang ketiga yaitu konflik internal. Konflik ini menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif dan bermusuhan. Konflik juga dapat menyebabkan orang berfokus pada kebutuhan departemennya sendiri secara eksklusif daripada kebutuhan organisasi secara total. Situasi ini menyebabkan keselarasan tujuan menjadi lebih sulit dan jika tidak mungkin untuk dicapai. Hal tersebut juga dapat menimbulkan kebencian
kepada para manajemen, dan juga kepada para anggaran. Dan yang terakhir yaitu efek samping lain yang tidak diinginkan. Anggaran barangkali menghasilkan pengaruh yang tidak diinginkan. Salah satu dari hal tersebut adalah terbentuknya kelompok informal yang kecil yang bekerja menentang tujuan dari anggaran tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang relevansi konsep ilmu keperilakuan dalam lingkungan perencanaan. Yang pertama yaitu dampak lingkungan perencanaan. Lingkungan perencanaan mengacu pada struktur, proses, dan pola interaksi dalam penetapan kerja. Hal tersebut kadangkala disebut dengan budaya atau iklim organisasi. Hal ini meliputi tingkat formalitas dalam interaksi manusia, penerimaan manajemen puncak terhadap ide-ide baru, prosedur, dan perangkat untuk membuat agar pekerjaan dilakukan, perasaan diidentifikasi dengan organisasi, serta tingkat kohensi dari tenaga kerja, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu tentang ukuran dan struktur organisasi. Ukuran dan struktur organisasi mempengaruhi perilaku manusia dan pola interaksi dalam tahap penetapan tujuan, implementasi, dan pengendalian serta evaluasi terhadap proses perencanaan. Ukuran organisasi mungkin dipandang sebagai jumlah karyawan, nilai dolar dari pabrik fisik, volume penjualan, jumlah kantor cabang, atau ukuran kuantitatif lainnya yang membedakan organisasi. Struktur organisasi mengacu pada hubungan formal dan informal antara anggota organisasi. Hal tersebut meliputi jumlah lapisan wewenang, jumlah kantor atau posisi pada setiap lapisan, tanggung jawab setiap kantor, dan prosedur untuk membuat pekerjaan dilakukan. Yang terakhir yaitu tentang konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran, yaitu ada 5 kategori. Yang pertama, tahap penetapan tujuan, yang kedua, keselarasan tujuan, yang ketiga, partisipasi, dan yang keempat, manfaat partisipasi, dan yang terakhir yaitu batasan dan permasalahan partisipasi.